Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam pendamping orang yang lahir Rabu Pon menurut Primbon Jawa. Kodam pendamping. Kodam dalam makna epistemologi, makna harfiah ya. Kodam itu artinya pembantu. Kodam itu dalam bahasa Indonesia pembantu, bahasa Jawanya prewangan ya. Apakah orang yang lahir Rabu Pon ini selalu memiliki kodam pembantu? Yo tidak mesti. Orang yang lahir Rabu Pon tidak mesti punya kodam pembantu. Jadi jangan dikunduskan ya. Anda melihat video ya, yang mengatakan kodam weton Rabu Pon Singo Manggolo, kodam weton Rabu Pon Nyi Roro Kidul gitu. Lalapo gitu. Itu pembodohan gitu ya. Kalau Anda tidak ada hubungannya dengan makhluk halus, tidak ada hubungannya dengan jin, entah Anda, entah leluhur Anda, ya kemungkinan Anda diikuti oleh kodam itu tidak ada. Tapi kalau Anda ada laku, ada interaksi dengan makhluk halus ya, ada hubungannya dengan makhluk halus, otomatis contoh misalkan teman-teman Rabu Pon ini punya leluhurmu pelihara kodam, maka otomatis Anda akan diikuti oleh kodam. Dan itu bukan otomatis ya, tapi yang ibaratnya itu punya keselarasan gitu ya. Misalnya keturunannya ada 5 ya, yang sama itu cuma 1 ya, yang 1 itu yang diikuti, tidak semuanya diikuti, enggak. Itu kalau punya kodam leluhur. Jadi kalau teman-teman ya Rabu Pon leluhur Anda memiliki kodam leluhur, maka Anda akan memiliki ya kodam dari jenis leluhur. Ada juga kodam dari jenis pusaka. Ketika di rumah Anda ada pusaka, ada Anda entah beli ya, entah nemu, entah dikasih, entah warisan, entah penarikan ya, maka kemungkinan besar Anda akan diikuti oleh kodam yang menempati pusaka, dan ini disebut dengan kodam pusaka. Ada juga laku yang lainnya ya, teman-teman Rabu Pon, ketika Anda ini tirakat menjalani ilmu hikmah, ilmu kejawen, ilmu kebatinan ya, aji Bandung Bondowoso, aji Lembu Sekilan, pokok ajian-ajian ilmu Jawa itu ya. Saya pernah punya teman itu ya, mendalami ilmu Jawa ya, buku ini sakmene ya, rapalan mantra ya. Sumata ajiku si Bangaspati kebiar-kebiar yang dodo. Nah itu password untuk menarik kodam ya. Ketika itu kamu tirakati, maka kamu akan memiliki kodam dari amalan itu. Ada juga amalan ilmu hikmah seperti kulhu geni, kulhu sungsang, kulhu derga. Itu puasanya ngebleng pati geni 3 hari, tidak makan, tidak tidur, tidak ada cahaya ya. Selama 3 hari itu merapal mantra itu aji kulhu geni, maka di dalam tubuh akan bersemayam kodam dari aji kulhu geni ya. Jadi kodam dari jenis ini itu sumbernya dari sebuah keilmuan gitu. Jadi kalau teman-teman Rabu Pon mengamalkan keilmuan, maka Anda akan berpotensi untuk diikuti oleh kodam dari jenis keilmuan. Ada lagi kodam dari jenis pembaharan ya. Ketika teman-teman Rabu Pon sering datang misalkan ke Blitar ya, ada tuh dukun di Blitar itu kan ada ya, yang katakanlah tahan minyak itu, ada tuh di videonya itu goreng-goreng itu ada minyak itu. Wah, itu bukan ilmu yang dimasukkan ya, tapi itu makhluk halus, jin atau kodam yang dimasukkan ke dalam tubuhmu ya. Sehingga kodam dari
keilmuan itu. Itu pada dasarnya kodamnya keilmuan. Tapi yang tirakati adalah yang memahar, yang memberi pemaharan. Anda cukup bayar, terus kodam itu dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, kodam dari jenis ini itu yang paling berisiko. Karena biasanya kodam dari jenis ini itu selalu minta sesaji, minta tumbal. Nah, ketika teman-teman Rapupon pernah datang ke orang pintar, ya, minta pasang susu supaya tampan, supaya cantik, minta pagar rumah supaya anti maling, anti tembak dan sebagainya, minta supaya Anda kebal bacok, kebal tembak, maka di dalam tubuh Anda akan bersemayam kodam dari jenis pemaharan. Dari berbagai jenis kodam, tadi ada kodam leluhur, kodam pusaka, kodam keilmuan, atau kodam pemaharan. Itu makhluknya sama, jin. Ya, jangan dikultuskan. Wah, saya diikuti oleh kodam Sunan Kalijogo. Ya nyerupani aja Sunan Kalijogo ya. Padahal itu adalah jin. Saya diikuti oleh kodam malaikat. Nah, itu malah tidak masuk akal. Kira-kira pantas tidak Anda itu diikuti oleh malaikat? Lalek Nabi pantas diikuti oleh malaikat. Ya kalau kita ya paling yang mengikuti malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ya, dari sini ya, saya berharap teman-teman Rapupon paham. Nah, untuk memastikan ya bahwasanya kodam itu ada di bawah kendali Anda dan meyakinkan bahwasanya Anda benar-benar memiliki kodam, Anda harus bisa melihat satu. Kedua, Anda harus bisa berkomunikasi dua arah. Yang ketiga, Anda harus mampu memerintah. Artinya kongkonan, kodam itu kongkonan. Ketika basic dasar ini tidak Anda miliki tentang kodam, maka Anda harus waspada. Ya, artinya itu adalah makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda yang tidak terkendali. Ya. Dan biasanya kodam-kodam yang saya sampaikan tadi itu bisa berubah menjadi tak terkendali. Contoh misalkan kodam pemaharan, Anda pasang susu ke dukun misalkan. Anda cantik, tampan dan sebagainya ya, itu kan ada masanya, misalnya 1 tahun. Kenapa kok 1 tahun misalkan? Karena selama 1 tahun itu dikasih makan, disajeni, ditumbali sama pemasangnya. Lepas 1 tahun tidak dikasih makan, apa yang terjadi? Pagar makan tanaman. Nah ini kebanyakan di sini. Orang tidak paham kodam itu kebanyakan di sini. Hidupnya hancur karena kodam. Kodam, ya, kodam pendamping itu lebih mengerikan dampaknya daripada Anda terkena sihir. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda menginginkan makhluk halus itu bersemayam di dalam tubuh Anda. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Silakan ya, teman-teman Rapupon, kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Kita akan buatkan materi-materi selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.